Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yuwan Alvinsa Sihombing dalam seri materi Fisika Mekanika. Nah, dalam pertemuan Fisika Mekanika pada kali ini kita akan membahas tentang contoh gerak peluru. Atau juga dikenal dengan gerak proyektil ya. Jadi ketika misalkan suatu benda yang dilemparkan, misalkan ada suatu pesawat ya, dilemparkan benda, maka benda itu ketika jatuh ke permukaan bumi itu merupakan geraknya gerak peluru, di mana ada dua buah gerakan searah sumbu X dan searah sumbu Y, di mana X dan Y geraknya itu ada yang gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, contoh kali ini kita akan membahas, nah misalkan ada sebuah bidang ya, bidang dengan kemiringan dengan sudut kemiringan alfa terhadap arah horizontal. Kemudian ada sebuah proyektil yang ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudutnya adalah beta terhadap arah horizontal. Jadi ini beta terhadap arah horizontal dari titik A. Oke, dari titik A, ini sumbu Z, kita buat ini sumbu Y. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika ini proyektil jatuh di titik B, pertanyaannya adalah range-nya atau jarak A ke B maksimum. Ini range-nya namanya ya, ini R. Range maksimum itu bernilai V0 kuadrat per G kali 1 ditambah sin alfa. Jadi buktikan bahwa range maksimum atau jarak AB maksimum pada bidang miring yang dapat dicapai oleh peluru ini yaitu sebesar V0 kuadrat per G 1 tambah sinus alfa. Oke ya. Nah, pertama sekali misalkan kita buat dulu vektor posisi dari suatu partikel atau suatu proyektil ini, peluru ini. Katakanlah pelurunya di sini. Oke, maka ini sebagai posisinya ya, vektor posisi. Jadi vektor posisi dari proyektil ini bisa kita buat nilainya ke sumbu Y dan sumbu Z. Nah, kita buatkan posisi R-nya yaitu posisi terhadap arah Y dan posisi terhadap arah Z. Nah, di mana posisi Y ini kan sumbu mendatar, merupakan geraknya adalah gerak lurus beraturan, yaitu V0 kosinus beta kalikan T ya, V0 kosinus beta kali T. Ditambah posisi Z ini adalah vertikal, di mana gerak vertikal dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga geraknya adalah namanya adalah gerak jatuh bebas karena hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja. Maka ini menjadi V0 sinus
beta ya. Jadi yang diambil adalah betanya ya, karena ini adalah sudut proyektil terhadap arah horizontal. P0 sin beta kali T dikurang setengah G T kuadrat. Nah, kan gravitasi, percepatan gravitasi nilainya arahnya adalah ke bawah, jadi minus setengah GT kuadrat, dan ini adalah arah dari posisi Z. Oke, ini posisinya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari nilai R? Oke, nilai R ini bisa kita menggunakan dengan aturan sudut ya, sudut dari segitiga kemiringan bidang. Ini ya, kemiringan bidang ya. Oke. Sudut dari kemiringan bidang. Nah, kita cari dulu untuk waktu. Nah, kita masukkan dulu ya bahwa bisa menggunakan Y. Lebih baik kita menggunakan fungsi Y karena fungsinya lebih sedikit ya. Nah, berarti kita bisa gunakan posisi horizontal berarti kosinus ya. Kosinus alfa adalah samping posisi Y-nya dibagi dengan miring. Miring adalah range-nya ya. Oke, maka range itu adalah Y per kosinus alfa. Sama dengan Y. Y-nya itu kita masukkan persamaan Y yaitu P0 kosinus beta kalikan T dibagi dengan kosinus alfa. Oke. Ini persamaan 1. Oke ya, teman-teman cari range-nya. Nah, di sini untuk membuktikan range-nya itu unsurnya adalah P0, ada G, ada alfa, sedangkan sini masih ada waktu. Maka kita harus mencari waktu yang dibutuhkan oleh proyektil atau peluru dari A sampai ke B. Oke, ini waktu. Bisa kita menggunakan persamaan ini bisa ya. Persamaan sudut ini pakai ini nanti substitusikan, tetapi bisa kita juga menggunakan alfa, yaitu dari tangen alfa. Tangen alfa adalah depan per samping. Depannya ini adalah sumbu Z, sampingnya adalah sumbu Y. Masukkan nilainya. Z itu yang ini ya, P0 sinus beta kali T kurang setengah GT kuadrat per Y-nya adalah P0 kosinus beta kalikan T. Pindah ke ini ya. Ini sama-sama kita bagikan dengan T. Ya, yang atas dan yang bawah. Sehingga tangen alfa sama dengan P0 sinus beta kurang setengah G kali T dibagi P0 kosinus beta. P0 kosinus beta ya. Dibagi T habis ya. Oke, ini pindah ke kanan jadi ke kiri jadi P0 kosinus beta tangen alfa sama dengan P0 sinus beta kurang setengah G kali T. Oh, kita mau mencari nilai T ya. Maka dari sini kita pindahkan. T berarti kita dapatkan adalah P0 sinus beta. Ini kurang ya. V0 kosinus beta tangen alfa per ini 2 di atas ya. Ini kali 2 per G. Oke. Oke, kita sederhanakan. Tangen itu adalah sinus per cos ya. Sinus per cos ini kita sederhanakan jadi per cos ya, maka ini jadi 2 P0 kalikan dengan kosinus alfa masing-masing ya. Jadi sinus beta kali kosinus alfa dikurang P0
Kosinus beta ini jadi sinus alfa ya. Kosinus beta sinus alfa. Tangent kan sinus per cos. Jadi ini kita kalikan dengan cos alfa per cos alfa ya. Oke. Per ini jadi G kosinus alfa, atau P0-nya keluarkan jadi 2 V0 per G kosinus alfa ini sin beta cos alfa kurang cos beta sin alfa. Ingat ya aturan trigonometri bahwa sin A dikurang B itu adalah sin A cos B kurang cos A sin B. Maka T ini boleh kita tuliskan menjadi 2 V0 per G cos alfa. Ini jadi 2. Jadi sinus beta kurang alfa ya. Sin beta kurang alfa itu adalah sinus beta cos alfa kurang cos beta sin alfa. Nah, ini persamaan 2. Mari kita substitusikan. Substitusikan 2 ke persamaan 1. Sehingga nilai range-nya adalah V0 kosinus beta per kosinus alfa kali T. T-nya tadi 2 V0 per G kosinus alfa kali dengan sinus beta kurang alfa. Oke, kita sederhanakan ini menjadi V0 kali V0, jadi 2 V0 kuadrat. Kemudian kosinus beta atau sinusnya di depan boleh ya. Sinus beta kurang alfa kali kosinus beta per G kali cos alfa adalah cos kuadrat alfa. Ingat di dalam identitas trigonometri adalah sin A kali cos B ini sama dengan setengah sin A tambah B kalikan dengan sin A kurang B. Maka sin kita gantikan ya, sin beta kurang alfa kali kosinus beta ini diganti menjadi setengah sin B kurang alfa kali beta tambah beta, berarti beta tambah beta 2 beta ya dek, 2 beta kurang alfa. Oh ini sin A tambah B identitasnya ya, ini ditambah ya. Jadi ingat identitas untuk sin A kali cos B adalah setengah sin A tambah B tambah sin A kurang B. Ini. Oke. Nah hasilnya ini setengah sin A tambah B, beta tambah beta, 2 beta kurang alfa ya. Oke, ditambah sin A kurang B, beta kurang alfa, kurang beta. Maka ini jadi sinus minus alfa. Hasilnya adalah setengah sinus 2 beta kurang alfa dikurang sinus alfa. Ingat ya di dalam ini sinus merupakan fungsi ganjil, bahwa sinus dari minus sudut itu sama dengan minus sinus sudutnya. Kita substitusikan hasilnya R-nya menjadi 2 V0 kuadrat sinus beta kurang alfa kali kosinus beta, kita ganti menjadi setengah sinus 2 beta kurang alfa kurang sinus alfa per
dibagi dengan ini ya, G kosinus kuadrat alfa. Oke, ini ya. Jadi berapa ini? 2 kali 2 setengah, 2 kali setengah habis ya. Berarti ini V0 kuadrat per G cos kuadrat alfa sinus 2 beta kurang alfa kurang sinus alfa. Oke ya, ini adalah nilai R-nya. Nah, kita ingin mencari berapa nilai range maksimum. Nah, nilai maksimum ini akan terjadi. Bagaimana cara untuk mencari nilai maksimum? Maka ini kan sudah ada P0 kuadrat dan G cos kuadrat alfa. Maka yang dalam kurung inilah yang akan kita ubah nilainya menjadi nilai maksimumnya berapa. Nah, tidak mungkin nilai sinus 2 beta kurang sinus alfa ini 1. Jadi yang mana yang maksimumnya yang mana ini? Kita ambil yang maksimum, kita ambil yang sinus. Atau kalau tidak tahu ya, ini kan agak sedikit sulit dikarenakan adanya pengurangan sinus dari sesuatu dikurang sinus sesuatu. Jadi kalau kita ingin mencari nilai maksimumnya, kita bisa menggunakan persamaan diferensial atau gradien atau kemiringan dari fungsi tersebut itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk nilai maksimum bisa kita gunakan adalah kemiringan atau dr ya per d beta. Jadi kita ingin mencari kemiringan terhadap sudut betanya ya, sudut betanya ini. Nah, dr per d beta itu maksimum berarti sama dengan 0. Kita mau mencari nilai betanya ya, titik maksimumnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita malas mencarinya, ya kita buatkan saja bahwa nilai dari sinus yang ini yang pasti nilainya yang maksimum ya. Sebisa mungkin 2 beta kurang alfa itu nilainya maksimum ya. Bahwa sin 2 beta kurang alfa itu nilainya adalah 1 ya. Tapi kita coba dengan menggunakan diferensial atau kemiringan grafiknya. Oke. dr per d beta sama dengan 0. Oke. Kita turunkan terhadap beta, maka dr per d beta sama dengan ini tetap P0 kuadrat per G cos kuadrat alfa. Turunan dari sinus 2 beta itu adalah cos 2 beta kurang alfa kalikan 2 ya. Oke, turunan sin adalah cos, turunan 2 beta adalah 2. Turunan sin alfa 0 karena yang kita turunkan terhadap beta. Ini hasilnya sama dengan 0. Jadi yang mungkin 0 itu pasti yang nilai kosinus ya. Kalau V0-nya kan tidak mungkin 0 ya, karena bendanya atau proyektilnya itu memiliki kecepatan awal. Alfa itu adalah sudut kemiringan dari lantainya atau permukaannya. Jadi yang mungkin 0 ini. Jadi kosinus 2 beta kurang alfa ini yang mungkin sama dengan 0. Artinya bahwa kalau kosinus 2 beta kurang alfa sama dengan 0, 2 beta kurang alfa nilainya adalah pi per 2 atau sudutnya 90 derajat. Sehingga R maksimum kita substitusikan ke persamaan R tadi, yaitu P0 kuadrat per G cos kuadrat alfa. Ini tadi nilai sinusnya maksimum yaitu pi per 2. Sin pi per 2 atau sin, ini kita tuliskan dulu ya. Sin pi per 2 kurang sin alfa. Atau P0 kuadrat per G cos kuadrat alfa. Sin pi per 2 atau sin 90 derajat sama dengan 1 kurang sin alfa. Oke. Cos kuadrat kita ganti dengan identitas bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1, maka ini diganti jadi 1 kurang sin kuadrat alfa. Kali ini 1 kurang sin alfa. Kemudian ini hasilnya menjadi P0 kuadrat kali 1 kurang sin alfa. Ini persamaan kuadrat. Kita ganti menjadi 1 kurang sin alfa kali 1 tambah sin alfa ya. 1 kurang sin alfa kali 1 tambah sin alfa.
itu adalah 1 kurang sin kuadrat alfa. Sehingga ini boleh habis, maka R maksimum dan didapatkan adalah P0 kuadrat per G 1 tambah sinus alfa. Jadi terbukti bahwa nilai range maksimum yang didapat atau dicapai oleh proyektil pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa dan sudut proyektilnya adalah beta terhadap horizontal adalah P0 kuadrat per G kali 1 tambah sin alfa. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang contoh gerak peluru ya. Adik-adik sekalian, jika ada yang kurang paham silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.